Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs dan aplikasi Snack Video. Tindakan ini diambil sebagai konsekuensi atas keputusan OJK yang menyatakan Snack Video sebagai entitas yang ilegal. Juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, menjelaskan pemerintah telah melakukan proses blokir terhadap website Snack Video per 2 Maret 2021. Namun pihak Snack Video pada saat ini sedang mengajukan sanggahan ke OJK mengenai legalitas mereka. Dedi menambahkan ada kemungkinan blokir akan dibuka jika Snack Video bisa menyanggah keputusan OJK dan terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kominfo. Sebelumnya Satgas Waspada Investasi OJK meminta Snack Video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak memiliki izin di Indonesia. OJK menemukan bahwa aplikasi Snack Video tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik Kominfo dan tidak memiliki badan hukum serta izin di Indonesia. Selain Snack Video, Satgas OJK juga memasukkan platform TikTok Cash sebagai entitas ilegal. Satgas OJK menyebutkan platform TikTok Cash dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena mewajibkan pengguna membayar biaya keanggotaan untuk melipatkan keuntungan. Satgas Waspada Investasi menengarai sejumlah aplikasi, khususnya aplikasi video pendek yang sedang digemari menawarkan investasi palsu dengan skema Ponzi. Karena itu, Satgas meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi yang dimaksud. Beberapa aplikasi sudah diblokir, dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pak Dedi Permadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, Pak Dedi, jadi yang sudah diblokir oleh Kominfo baru-baru ini Snack Video dan TikTok Cash, apakah betul? Betul, kedua aplikasi dan website TikTok Cash dan Snack Video telah dilakukan proses blokir. Untuk aplikasinya itu membutuhkan waktu karena kita harus berkoordinasi dengan headquarter Google di Amerika Serikat. Alasan akhirnya kemudian Snack Video dan TikTok Cash ini diblokir, kenapa Pak Dedi? Sebetulnya kita memiliki satu mekanisme untuk koordinasi lintas kementerian lembaga maupun otoritas terkait untuk menyatakan legalitas satu aplikasi ataupun website tertentu. Dalam hal ini OJK dan Satgas Waspada Investasi telah mengirimkan surat resmi kepada Kominfo untuk melakukan pemutusan akses terhadap 28 aplikasi dan atau website terkait dengan transaksi elektronik yang melanggar undang-undang. Untuk kasus TikTok Cash, di situ ada money game dengan sistem berjenjang. Sedangkan untuk Snack Video itu adalah penyelenggaraan konten video tanpa izin yang berlaku di Indonesia. Masih ada kemungkinan untuk blokirnya ini dibuka ataupun disanggah gitu dari dua aplikasi ini, Pak Dedi? Kemungkinan selalu ada. Ada beberapa kasus sebelumnya di mana misalnya ada aplikasi tertentu, mereka mengandung unsur atau muatan pornografi, setelah dibersihkan dan aplikasinya memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk untuk melakukan pendaftaran, maka aplikasi itu bisa dibuka kembali. Prinsipnya jika memenuhi aturan yang ada di Indonesia, maka itu tidak akan menjadi masalah untuk dilakukan pembukaan kembali. Baik, Pak Dedi, kalau untuk kasus TikTok Cash ya, ini kan disebutkan karena mereka menggunakan sistem money game. Mungkin bisa jelaskan Pak Dedi, kenapa money game ini tidak diperbolehkan di Indonesia? Baik, pertama terkait dengan transaksi elektronik yang sifatnya berhubungan dengan transaksi finansial, tentu ada otoritas jasa keuangan yang memiliki standar, norma, dan prosedur tertentu supaya lembaga keuangan itu bisa melakukan aktivitas di Indonesia. Faktor pertamanya yaitu terkait dengan regulasi yang ada di OJK maupun terkait dengan finansialnya. Yang kedua itu juga terkait dengan aturan Kominfo yang sebetulnya baru dikeluarkan
pada bulan November 2020, Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, yang mewajibkan seluruh PSE atau penyelenggara sistem elektronik lingkup privat itu melakukan pendaftaran kepada Kominfo. Kemudian poin yang ketiga tentu jika ada aktivitas-aktivitas yang merugikan masyarakat atau ada unsur penipuan, misalnya pengumpulan dana masyarakat tanpa izin dari pihak berwenang, tentu itu tidak diperbolehkan. Baik, Pak Dedy, apakah ini artinya bahwa aplikasi-aplikasi lain yang mungkin juga memiliki skema yang sama begitu ya, mengumpulkan dana dari masyarakat, patut dilaporkan dan patut untuk diblokir? Ada lembaga, organisasi, atau bahkan komunitas yang memiliki legalitas untuk melakukan aktivitas transaksi elektronik maupun pengumpulan dana dari masyarakat, misalnya perbankan, ya, BPR, dan lain sebagainya. Masyarakat ketika harus cek apakah ini adalah entitas yang legal atau tidak, bisa mengunjungi website OJK. ojk.go.id, di situ kita bisa cek lembaga keuangan apa saja yang aman, terregistrasi, dan juga resmi yang dinyatakan oleh pemerintah. Baik, Pak Dedy, kalau misalnya memang dua aplikasi ini mau melakukan sanggahan, proses apa yang harus dilalui supaya kemudian dua aplikasi ini aktif kembali? Kalau melakukan sanggahan itu tentu koordinasinya dengan Satgas waspada investasi ya. Jadi di sana ada proses tertentu, tentu bisa menghubungi Satgas waspada investigasi, dan kemudian Kominfo dalam hal ini mengikuti keputusan dari Satgas waspada investasi. Kalau dirasa itu memang harus dicopot blokirnya atau pemutusan aksesnya, maka Kominfo akan menindaklanjuti. Jadi ada unsur penipuan begitu ya di aplikasi yang diblokir ini, Pak Dedy? Kalau secara resmi itu sebutannya untuk TikTok Cash itu adalah money game dengan sistem berjenjang. Kemudian Snack Video itu penyelenggaraan konten video tanpa izin. Di dalamnya ada unsur penipuan atau tidak, tentu kita perlu investigasi lebih mendalam. Baik. Satgas Waspada Investasi ini juga menemukan 28 aplikasi sejenis. Nah, ini apakah juga akan diblokir, Pak Dedy? Tanggal 1 Maret 2021, Satgas Waspada Investasi telah berkirim surat kepada Kominfo untuk melakukan pemutusan akses terhadap 28 aplikasi dan atau website yang dirasa melanggar undang-undang tersebut. Saat ini Kominfo sudah bergerak dengan cepat untuk menindaklanjutinya. Di antaranya untuk yang basisnya website, Kominfo langsung bisa melakukan pemutusan akses. Tetapi untuk yang sifatnya aplikasi, itu harus berkoordinasi dengan platform digital yang menaunginya. Misalnya dia bisa diunduh di Play Store, maka kita berkoordinasi dengan Google. Dan ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi untuk yang basisnya website bisa lebih cepat, untuk yang basisnya aplikasi itu membutuhkan waktu. Baik, Pak Dedy, terakhir untuk masyarakat, Pak Dedy, supaya kemudian mencegah kerugian begitu di tengah masyarakat, apa yang mungkin bisa dicermati dari masyarakat ketika mereka mendownload ataupun mengikuti sebuah aplikasi maupun website supaya mereka bisa membedakan mana kemudian yang aplikasi yang legal, mana yang ilegal, mana yang skemanya ada unsur penipuan, mana yang tidak? Ya, selalu saya sampaikan bahwa kunci semuanya ini adalah literasi digital. Kecakapan, kemampuan, kesadaran masyarakat untuk memilah dan memilih mana konten ataupun aplikasi yang aman, yang positif untuk mereka. Sehingga kita perlu bersama-sama untuk mendorong peningkatan literasi digital di masyarakat, dan ini perlu dicatat juga bahwa ada modus-modus tertentu di dalam transaksi elektronik yang selama ini ada. Setidaknya ada 4. Yang pertama berkaitan dengan pinjaman, proses pinjaman gitu ya. Yang kedua hadiah atau undian. Kemudian yang ketiga janji-janji untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang keempat
biasanya ini juga terkait dengan hal-hal yang tidak masuk akal, aneh, dan tidak memenuhi unsur kewajaran seperti halnya lembaga transaksi elektronik atau lembaga finansial lainnya. Ini semuanya harus diwaspadai dan harus betul-betul cek apakah legal atau tidak. Baik, Pak Deddy Permadi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Deddy.